Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Gede via Salabintana. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju untuk kedepannya dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jadi cerita ini gue dapatkan dari akun Mystic Area. Sebelumnya gue pengen ngucapin makasih banyak buat akun Mystic Area ini yang udah ngizinin gue untuk membahas cerita ini. Jadi kalau dari yang gue lihat di akun ini, cerita ini milik Sandi Irawan atau biasa dipanggil Nunui. Sebelumnya gue akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Gede. Jadi di Gunung Gede ini mempunyai 3 jalur, yaitu Cibodas, Putri, dan Salabintana. Cuman kalau jalur yang paling banyak diminati lah, yaitu jalur Putri dan Cibodas. Sedangkan kalau Salabintana ya agak kurang lah peminatnya. Cuman ya pasti ada aja yang lewat sini. Gunung Gede ini memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Gede banyak sekali terdengar kisah mistis, orang hilang, bahkan hal-hal gaib di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Penasaran dengan kisah mistis kali ini? Tonton video ini sampai habis. Oke, jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman mistis di Gunung Gede melalui sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai Sandi Irawan, biasa dipanggil Nunui. Halo, gue Sandi Irawan, biasa dipanggil Nunui. Jadi kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue pas mendaki ke Gunung Gede via jalur Salabintana. Jadi pada saat itu kejadian ini tepatnya pada tahun 2015. Bertepatan dengan libur semester sekolah pada kala itu. Jadi ini adalah pengalaman gue selama naik gunung. Bener-bener gue naik gunung ini ya cuman sekali selama seumur hidup gue. Dan ini juga gue diajak sama temen gue buat mendaki ke Gunung Gede ini. Jadi intinya pendakian gue pada saat itu bukan pure rencana gue. Dan bener-bener sebelumnya gue gak pernah sama sekali main ke gunung. Jadi pada saat itu gue mendaki Gunung Gede bersama 4 temen gue. Ada Iki, Tio, Dewek, dan Enak. Jadi pada saat itu totalnya ada 5 orang. Dan dari 5 orang ini yang punya pengalaman cuman Iki sama Tio. Sedangkan gue, Dewek, sama Enak ini baru pertama kali naik gunung. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Pada tanggal 16 Desember tahun 2015, mulailah gue berangkat menuju ke Gunung Gede. Jadi pada saat itu gue mengambil jalur Salabintana. Kebetulan domisili gue adalah Sukabumi. Jadi ya gak terlalu jauh juga lah buat ke rumah gue. Jalur Salabintana ini terkenal sebagai jalur yang paling panjang. Jaraknya kurang lebih sekitar 12 km lah. Pada tahun 2015, jalur Salabintana ini kurang eksis di kalangan para pendaki. Jadi ya nggak setenar jalur Putri dan juga Cibodas lah. Jadi pada saat itu gue mulai mendaki ini pada jam 12 siang. Dan di situ rencana gue berlima, yaitu sebelum gelap kita harus sudah sampai di Surya Kencana. Oh iya, maaf sebelumnya. Jadi waktu gue masih sekolah itu gue punya kebiasaan buruk yang nggak patut banget buat kalian contoh. Maaf, jadi waktu itu tuh gue sebelum ngetrek gue minum minuman dulu gitulah. Ceritanya supaya kuat. Dan nyatanya ini malah pertanda buruk bagi kita semua. Akhirnya kan itu kita habis minum minuman kan langsung jalan tuh ya. Dan hampir 3 jam kita terus ada di perjalanan ini. Sekitar jam 3 sore itu kita baru sampai di pertengahan pos 1. Jadi di trek yang agak-agak landai gitulah. Jadi ini ya gue posisinya tuh di trek yang landai ini di pertengahan antara pos 1 dan Cigebel. Dan itu
menurut gua ya lumayan lama juga lah buat ukuran anak muda yang mendaki ke Gunung Gede via jalur Salabintana ini. Ya karena emang waktu itu gua juga ngetriknya kebanyakan istirahatnya juga sih. Dan disinilah mulai terjadi kejanggalan yang kurang masuk akal. Jadi awalnya itu cuaca bener-bener cerah banget, nggak ada kabut-kabut tebal gitulah. Dan tiba-tiba itu di situ cuaca langsung mendung, kabut langsung pada turun tuh di situ. Dan di situ gue langsung nanya dong ke si Iki, Ki, kira-kira hujan gak ya? Terus di situ si Iki langsung ngomong, enggak kayaknya deh, jangan sampai dah, mager banget gue kalau hujan. Dan di tengah percakapan gue sama si Iki ini, tiba-tiba si Dewek langsung motong percakapan gue. Dan si Dewek langsung ngomong, nggak apa-apa hujan gede juga, karena ada si Enak kan jago, ada petir juga ditangkis paling sama dia, gurau si Dewek sambil disambut dengan tawa. Akhirnya si Iki langsung ngejawab tuh, ah jangan sompral ngomongnya. Di situ langsung tuh percakapan berakhir. Dan di situ benar saja, tiba-tiba nggak lama hujan langsung gerimis. Di situ suhu mulai turun dan udara semakin dingin. Pada kala itu si Iki juga panik karena emang posisinya nggak ada tempat berteduh sama sekali. Dan untungnya pada saat itu kita semua ini dari kita berlima ini pada bawa jas hujan semua masing-masing. Akhirnya di situ oke lah kita semua pakai jas hujan tuh. Dan di situ tiba-tiba si Dewek langsung nanya, itu nenek-nenek mau kemana ya? Hujan-hujan begini sendirian lagi. Dan di situ si Tio langsung kembali melontarkan pertanyaan, nenek-nenek yang mana? Akhirnya si Dewek langsung ngomong tuh, itu di dekat pohon. Terus di situ Iki langsung ngebales tuh, oh paling lagi nyari kayu bakar kali. Langsung si Dewek ngomong, oh iya. Dan tiba-tiba si nenek-nenek langsung menoleh ke arah kita dengan mata melotot mengancam. Di situ jarak gua sama nenek-nenek ini nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat juga, kisaran 25 meter lah kurang lebih. Akhirnya di situ gua langsung ngomong nih ke teman-teman gue yang berempat, lihat dah, si nenek-nenek itu melotot ke arah kita. Itu kita semua tuh berlima benar-benar langsung melihat semua ke nenek-nenek itu. Akhirnya di situ nenek-nenek ini terus beranjak ke arah kita. Di situ posisi kita benar-benar panik semua dan nenek-nenek itu terus ngeliatin kita aja, benar-benar kagak menoleh kemanapun lah. Akhirnya dia mulai mendekat dan beberapa detik berselang, tiba-tiba ini nenek-nenek ini semakin dekat dong sama kita. Akhirnya di situ gue langsung memberanikan diri tuh. Gue ngomong, assalamualaikum Mi. Di situ wajah dia benar-benar datar banget dan dia tetap menoleh ke arah kita tuh pada saat itu. Dan di situ dia juga nggak jawab pertanyaan gue. Jujur pada saat itu gue parno dan juga takut. Ini nenek siapa dan mau kemana? Dan di situ benar-benar tanpa gue sadarin, tiba-tiba si nenek ini udah ada di depan gua. Akhirnya di situ gua langsung nanya tuh, Muli di mana Mi? Di situ benar-benar jawabannya masih nihil. Dia cuman ngeliatin kita doang lah. Dia cuman memperhatikan kita gitu, dan nggak jawab apa-apa. Hingga si nenek melewati kita, itu dia benar-benar masih memperhatikan kita. Karena kan dia kayak udah ngelewatin kita tuh. Di situ dia langsung menoleh gitu ke belakang. Dan di situ tiba-tiba si nenek ini langsung senyum. Oh, gila. Jadi si nenek ini benar-benar senyumnya sangat-sangat menyeramkan lah. Kayak seperti senyum-senyum ancaman gitu. Lalu abis itu dia langsung menoleh tuh ke arah depan. Dan di situ si nenek ini langsung berjalan dia. Dan itu jalannya benar-benar cepet banget, seperti bukan nenek-nenek lah. Akhirnya beberapa saat kemudian si nenek-nenek ini hilanglah ditelan rindangnya pepohonan. Dan di situ Tio langsung nanya, itu nenek-nenek mau kemana ya? Sambil memecah keheningan juga lah pada saat itu. Dan di situ Iki langsung ngejawab, nggak tahu, kayaknya kita harus hati-hati deh. Perasaan gue nggak enak nih. Terus Iki juga langsung ngomong tuh,
Yuk lanjut, gue udah mulai dingin nih, ngeri banget hipo kalau kita diem lama-lama. Akhirnya di situ tanpa berpikir panjang, kita berlima pun langsung melanjutkan perjalanan. Kita jalan, dan tepat jam 4 sore kita sampailah di pos Cigebel. Pada saat itu hujan bukannya reda, malah semakin deras. Dan di situ si Enak langsung ngomong, dingin. Suara dia ini benar-benar sayup banget, dan tiba-tiba dia langsung diam. Di situ apa yang kami takutkan pun terjadi. Tiba-tiba si Enak ini kan diem ya, dan di situ dia tiba-tiba langsung gejala hipotermia. Di situ dia benar-benar menggigil hebat lah. Kami berlima itu pada saat itu benar-benar panik banget dan bingung mau bagaimana. Akhirnya di situ si Iki langsung ngomong, woi peluk cepet, rangkap peluk Enak semuanya, keluarin tenda. Dan di situ si Tio langsung lah mengeluarkan tenda tuh pada saat itu. Si Iki langsung ngomong di situ, udah langsung masuk, gak usah pakai prem, karena di situ emang posisinya panik banget. Akhirnya oke lah, kita semua ini masuk ke tenda tanpa dipakein frame pada saat itu. Dan di situ si Enak ini disuruh tuh lepas baju Enak, ganti sama yang kering. Karena di situ langsung tuh kita lepas bajunya si Enak, kita ganti sama baju kering pada saat itu. Dan di situ hampir 1 jam kita terjebak di derasnya hujan. Di situ benar-benar suara petir saling saut-sautan, hujan benar-benar deras banget lah, benar-benar mengancam kita banget pada saat itu. Dan di situ hari mulai gelap, sedangkan kita semua masih terjebak di dalam tenda. Kayaknya oke lah, kita sabar tuh nunggu hujan reda. Dan di situ hujan mulai reda, rintik hujan pun mulai terdengar semakin kecil. Dan di situ akhirnya si Enak mulai siuman. Alhamdulillah tuh akhirnya si Enak bisa sadar juga lah. Di situ kita langsung lihat keadaan Enak, dan keadaannya dilihat sangat memungkinkan. Di situ langsung Iki ngomong tuh, lanjut nggak enak ngecamp di sini mah. Dan di situ gue langsung nanya ke Enak nih, Nak lanjut nggak? Buat memastikan juga nih si Enak mau lanjut apa kita camp aja di sini. Karena kan nggak enak juga, si Enak abis hipotermia. Kalau emang dia nggak kuat masa mau dipaksain ya kan. Akhirnya si Iki langsung ngomong tuh, ayolah ke Sulken aja udah kita ngecamp. Dan di situ Iki juga ngomong, tapi Enak kuat nggak kira-kira buat ngelanjutin ke Sulken? Takutnya hipo lagi pas di perjalanan menuju ke sana. Dan di situ Enak langsung ngomong, Bismillah dah yuk, yakin aja dah, kita pelan-pelan aja tapi ya. Akhirnya di situ langsung lah kita berlima melanjutkan perjalanan menuju Surya Kencana. Dan di situ posisi tenda basah banget, dan baju si Enak juga kan basah lepek ya. Akhirnya di situ beban tas semakin bertambah dong dengan pakaian dan tenda yang basah ini. Karena emang kalau pakaian basah kan berat banget tuh ya. Akhirnya oke lah, nggak apa-apa, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Sulken. Pukul 5 sore lebih kita langsung tuh melanjutkan perjalanan. Dan di situ ada yang aneh. Jadi si Enak ini sering banget berhenti, dan pas berhenti ini dia benar-benar bengong dengan tatapannya yang sangat kosong. Dan di situ pas gue tanya, dia bilang malah nggak apa-apa. Oke lah, akhirnya kita coba buat melupakan hal ini. Kita melanjutkan perjalanan terus tuh. Kita jalan. Dan tepat jam 7 malam kita berlima ini sampai di pos Ciletik. Akhirnya di situ kita semua istirahat dulu tuh di pos ini. Sesaat kemudian si Enak langsung ngomong, itu kepala. Dan di situ gue langsung kaget banget dong, dan gue bilang langsung, mana? Di situ Enak langsung ngomong, itu kepala doang. Di situ si Enak ini benar-benar panik banget. Halusnya kalau ada hal-hal kayak gitu diem aja, nggak usah diceritain ya, karena itu emang udah kode etnis pendaki lah. Jangan pernah menceritakan hal-hal mistis saat berada di gunung itu juga. Maksudnya ceritanya pas sudah di bawah atau di mana aja lah, selain di gunung ini pokoknya. Dan di situ si Enak langsung benar-benar kelihatan banget
bahwa dia meringis ketakutan. Dan di situ si Enak ngomong bahwa dia ngeliat kepala tapi nggak ada badannya. Jadi modelnya kayak kuyang gitulah. Dan di situ yang ngeliat itu cuma Enak doang. Sedangkan kita berempat ini nggak ada yang ngeliat sama sekali. Akhirnya di situ kita coba buat menenangkan si Enak ini ya kan. Karena posisinya dia benar-benar panik banget pada saat itu. Akhirnya di situ si Iki langsung ngomong, "Nak, istighfar. Udah nggak ada apa-apaan. Itu di situ nggak ada apa-apaan kok. Coba istighfar dulu." Di situ si Iki benar-benar mencoba buat menenangkan si Enak inilah. Dan di situ akhirnya nggak lama Enak langsung beranjak tuh dan dia berdiri mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya di situ kita semua langsung tuh melanjutkan perjalanan. Dan di situ posisinya benar-benar penuh dengan tanda tanya lah. Akhirnya di situ kami pun melanjutkan perjalanan mendaki menuju ke Sulken tuh. Dan di situ kita jalan nih, kita jalan. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba si Enak langsung ngomong, "Astagfirullahaladzim, kepala." Dan di situ Enak benar-benar berteriak dan gue bilang langsung, "Mana Nak? Nggak ada apa-apaan." Dan di situ Iki langsung mencoba menenangkan tuh. Iki ngomong, "Nggak ada Nak, benar-benar nggak ada apa-apaan. Udah istighfar, coba lu istighfar dulu." Dan di situ si Enak benar-benar meringis ketakutan banget dan dia ngomong, "Balik udah ayo balik turun. Gue nggak kuat, gue takut." Si Enak benar-benar parah banget itu dia pada saat itu. Dan di situ langsung tuh si Iki ngomong, "Tenang dulu Nak. Satu tanjakan lagi kita langsung nyampe di Sulken. Udah lu coba tenang dulu. Bener-bener tenang dulu lah. Ini dikit lagi kita sampai." Di situ si Enak langsung terduduk dengan lesu. Dan di situ si Enak ini benar-benar takut dan panik. Itu pasti yang dia rasain. Akhirnya di situ Tio langsung mencoba buat menyemangati si Enak. "Ayo Nak, lanjut aja yuk. Dikit lagi kita nyampe ke Sulken nih." Akhirnya di situ si Enak langsung kembali buat melanjutkan trekking lah. "Oke, ayo kita lanjutin trekking." Akhirnya kita berlima langsung tuh melanjutkan perjalanan menuju ke Sulken. Akhirnya di situ kan kita langsung melanjutkan trekking tuh. Di situ cuaca benar-benar udah nggak bersahabat banget. Dan di situ posisi waktu sudah menunjukkan pukul 9. Harusnya sih kita udah pengen sampai ke Sulken, tetapi jaraknya benar-benar jauh banget. Dan di situ kita benar-benar nggak nyampe ke Sulken. Akhirnya di situ kita terus jalan menyusulin hutan-hutan tuh pada malam itu. Di situ benar-benar jalan kita tuh serasa jauh banget. Akhirnya oke lah, kita terus jalan menyusuri hutan yang lebat banget. Dan nggak lama, sekitar pukul 10 malam kita berlima sampai di Surya Kencana. Tetapi pada saat itu hujan benar-benar tambah deras dan petir pun kiat menggelegar. Akhirnya di situ kita langsung tuh nyari tempat buat ngecamp dan kita menemukan sebuah gua. Akhirnya kita ngecamp di sekitaran sini nih. Akhirnya di situ kita langsung ngomong, serempak nih kita berlima ngomong "Assalamualaikum." Itu benar-benar sontak kita langsung ngomong. Akhirnya di situ kita langsung mendirikan tenda sama-sama tuh. Kita mendirikan tenda. Setelah tenda jadi, di situ langsung masak dong. Kita masak bareng-bareng. Ada yang mulai packing juga. Akhirnya nggak lama setelah masakan jadi, kita semua ini langsung makan tuh kita semua. Akhirnya di situ kan kita selesai makan tuh ya. Tiba-tiba di situ kita nggak ngeh, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba si Enak kembali hipo. Di situ kita semua benar-benar panik banget. Dan di situ lalu si Dewek langsung tuh masak air buat dikasih ke Enak inilah. Dan tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa sangat kencang dan suaranya itu benar-benar melengking. Di situ suaranya kedengarannya sangat dekat dengan posisi kita. Dan di situ si Enak yang tadinya badannya dingin banget, tiba-tiba di situ dia langsung panas. Dan
Di situ posisinya juga si Enak matanya melotot gitu, tapi tatapannya kosong. Seperti kayak orang demam juga lah dia pada saat itu tuh. Dan di situ dia wajahnya benar-benar datar banget. Dan menurut kami si Enak ini benar-benar udah menyeramkan banget lah. Bayangin aja, yang tadinya badan dia dingin banget, tiba-tiba menjadi panas. Akhirnya di situ si Iki langsung ngomong, udah tidurin, bayangin aja, tambahin selimutnya lagi. Dan di situ posisinya kita berempat ini ada di dalam tenda, sedangkan si Dewek ada di mulut tenda. Dan di situ tiba-tiba tali tenda seperti ada yang menyenggol, jadi seperti ada yang megang gitulah, cepret. Kira-kira seperti itulah. Terbayangkan. Akhirnya di situ kita semua benar-benar kaget banget. Dan di situ Tio dan Dewek memberanikan diri untuk mengecek keluar. Astagfirullahaladzim. Wek, masuk wek, cepet wek. Akhirnya di situ si Tio sama si Dewek ini benar-benar masuk ke dalam tenda. Dan di situ posisi dia benar-benar tergesa-gesa banget. Akhirnya dia berdua masuk ke dalam tenda nih dengan keadaan yang panik banget. Dan di situ dia langsung nutup pintu tenda tuh. Tutup pintu tenda, dia rapetin. Dan dia ngomong bahwa dia melihat di belakang tenda kita ada sosok Mbak Kunti lagi main sama musang. Akhirnya di situ Iki langsung nanya tuh, kenapa wek? Dan di situ tiba-tiba si Enak langsung bangun tuh. Di situ si Enak ini tiba-tiba benar-benar kayak nangis terseduh-seduh gitu. Dan pada saat itu angin benar-benar berhembus sangat kencang. Suara petir pun saling bersautan menggelegar pada saat itu. Sedangkan posisinya nggak hujan, di tengah-tengah suara hembusan angin yang sangat kencang, tiba-tiba terdengar suara tertawa Mbak Kunti tepat di belakang tenda kita. Dan itu suara Mbak Kunti ini benar-benar keras banget. Akhirnya kita mencoba buat tenang, semua tuh mencoba buat tenang. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba di luar tenda ada seseorang yang sedang mengelilingin tenda kita. Mungkin sekitar 3 putaran, tiba-tiba gubrak, tenda kita tuh langsung ngelubuh. Di situ benar-benar frame kita langsung copot, kayak ada yang narik gitulah. Dan lampu tenda pun mati pada saat itu. Posisi benar-benar gelap gulita, kita di dalam tenda ini berlima-lima. Itu benar-benar kacau banget lah pada saat itu. Dan di situ kita benar-benar masih ditemani nama suara tertawa Mbak Kunti yang sangat kencang. Dan di situ si Enak menangis semakin menjadi-jadi. Dan dia juga langsung ngomong, hayang pulang, aing hayang pulang. Dan di situ si Iki langsung mencoba buat menenangkan si Enak. Nak, tenang nak. Istighfar coba nak, tenang. Karena di sini emang posisinya si Enak benar-benar panik banget. Dia masih dengan suara tangisan si Enak yang terseduh-seduh. Tiba-tiba muncul kembali suara Mbak Kuntilanak ini. Namun kali ini suara Mbak Kuntil ini bukan ketawa, melainkan ikut menangis seperti si Enak. Di situ si Iki langsung bercerita, ternyata si Iki nggak sengaja nyentel ke arah hutan-hutan, dan di situ dia ngelihat ada sosok manusia setengah ular.